Halo Gadgeters, hari ini gue mau bahas sebuah handphone yang udah ada di tangan gue selama 6 bulan lebih. Pixel 4 XL. Ya sebenarnya udah lama juga ini nggak gue pakai secara intens karena gue ganti-gantian sama bini gue. Kalau kangen aja gue pakai Pixel 4 XL lagi. Tapi sebelum nonton video ini kalian harus nonton dulu full reviewnya. Cardsnya udah kita taruh di atas itu. Nah di video kali ini gue cuma mau ngebahas dan nyeritain dikit ke Gadgeters. Apa rasanya memakai Pixel 4 XL di 6 bulan kemudian? Zaman sekarang tuh susah nyari handphone yang looknya berkarakter. Maka handphone flagship bisa dikira mid-range. Sebaliknya juga gitu. Pixel 4 series dalam hal ini, Pixel 4 XL, salah satu dari sedikit handphone yang masih punya karakter. Warna button, frame, dan bodi belakangnya beda semua. Desain kameranya pun unik. Intinya orang yang paham HP bakalan bisa langsung tahu kalau kita lagi megang Pixel 4 series. Dan buat yang nggak paham, tetap bakalan nanya, handphone lo apaan coy? By the way, mudah-mudahan makin banyak vendor yang mengadopsi finishing matte di frame HP. Gak cuma di bodi belakang doang. Karena grip Pixel 4 XL ini mantep banget. By the way, kemulusan bodinya seperti yang kalian bisa lihat masih terjaga nih setelah 6 bulan. Face unlock-nya akhirnya sekarang udah nggak bisa diakses lagi dengan mata tertutup. Dan sekarang udah mendukung lebih banyak biometric security aplikasi juga. Nggak kayak waktu awal-awal rilis sampai dengan beberapa bulan setelahnya. Berasa nggak aman dan ribet aja. Kece lah pokoknya. Ditambah kita bisa unlock dari multiple angle. Jarang banget nih ada di jajaran smartphone yang available saat ini. Kalau begini ceritanya, kami jadi lebih bisa menerima desain bezel layar yang super tebal ini. Malu sih masih lo ya, jelek dan jadulnya berasa, apalagi kalau ditongkrongin barengan sama handphone yang punya desain kekinian. Ngomongin soal jidatnya, motion sense sampai saat ini masih locked ke beberapa negara aja. Tetap harus root kalau mau pakai fitur ini di Indonesia. Layar Pixel 4 XL memang udah beresolusi QHD+ dan punya refresh rate 90Hz. Tapi kualitas panelnya dari segi reproduksi warna dan yang paling utama tuh brightness-nya udah out of the league dibandingkan flagship 2020. Tapi kalau soal speaker santai aja, masih bagus banget output stereo speakernya walaupun bukan dual front facing. Pixel 4 XL bisa dual SIM juga, tapi formatnya SIM fisik plus eSIM, jadi ya harus pakai smartphone tuh yang satu lagi. Buat yang lupa, sekedar ngingetin Pixel 4 XL belum mendukung 5G. Lanjut bahas performa, prosesor Pixel 4 XL menggunakan Snapdragon 855, bahkan belum Snapdragon 855 Plus. Saat awal-awal menggunakan Pixel 4 XL, kami nggak terlalu menemukan isu ketika di-push untuk gaming, terlepas belum adanya cooling system yang proper. Tapi sekarang gue sempat main di indoor ruangan non AC selama 2-3 jaman. Cuma main Mobile Legends doang loh ya. Performanya sempat mengalami drop parah. Ya tiba-tiba aja berasa stutter parah gitu sampai gue harus close gamenya. Terus selama dipakai main pun bodinya berasa cukup panas. Overall, experience gamingnya untuk main berlama-lama rasanya kurang mantap. Drop in performance ini sebenarnya kita bisa lihat ketika kita benchmark dengan Antutu secara berturutan. Kalau di ruangan AC dropnya nggak terlalu jauh, tapi kalau di ruangan non AC dropnya berasa. Dua hal yang paling asik dari pengalaman main game di Pixel 4 XL. Yang pertama, responsiveness layarnya bagus, baik tap maupun swipe, bisa gue bilang one of the best. Yang kedua, jarang banget ada kejadian accidental touch berkat bezel yang tebal dan layar yang flat. Gue pribadi lebih suka layar flat karena lebih fungsional. Kumar masih big fan of curved display. Untuk pemakaian sehari-hari, semuanya masih terasa smooth and light. Typical stok Android lah. Punya gue versi 128. Buat gue sih cukup ya, walaupun nggak ada slot SD card karena mostly data-data gue terutama foto dan video semuanya udah di cloud, Google Photos. Lalu RAM 6GB ya masih optimal, aplikasi yang nge-close pun di background minimal.
Keuntungan lain make Pixel series, kita dijamin dapat upgrade Android 3 versi, security update on time, dan prioritas buat icip varian Android terbaru. Bulan depan gue bakal ganti nih ke Android 11 beta, karena kalau sekarang masih developer preview. Banyak fitur pernak-pernik nanti di Android 11. Nanti ya kita bahas setelah masuk beta. Dengan baterai 3700 mAh, layar QHD+, refresh rate 90Hz, prosesor tahun lalu, Pixel 4 XL bisa mencapai SOT hampir 5 jam dengan pemakaian yang berat. Ya harus diakuin gak jelek-jelek amat, untuk seharian masih bisa, tapi pastikan bawa power bank untuk backup. Apalagi ada satu hal yang pastinya udah mulai berasa ketinggalan di 2020 ini, charging speednya. Gue udah dimanjakan sama charging power puluhan watt. Ngecharge dengan 18 watt di sini berasa lama berat. Kalau gue harus beli satu HP buat fotografi dengan modal percaya doang, ya ini handphonenya. Konsistensi adalah kata kuncinya. Gue udah lumayan lama nih gak jepret-jepret foto pakai Pixel 4 XL. Begitu pakai lagi gue dimanjakan sama konsistensi hasil foto-foto point and shoot yang dihasilkan. Daily driver gue, Fan X2 Pro, emang kameranya superior, tapi ada beberapa momen yang hasilnya di luar ekspektasi. Contohnya night mode yang desaturated, foto yang kadang nggak sharp, mungkin karena titik fokusnya lebih sempit, karena pakai sensor yang lebih gede. Kalau di Fan X2 Pro tuh gue mesti mikir, think before I shoot. Tapi nggak gitu sama Pixel. Sejelek-jeleknya, tanpa mikir, foto yang lo jepret nilainya B. Untuk skenario tertentu malah bisa dapat nilai A. Contohnya di kondisi low light. Sama, foto selfie pun begitu ceritanya. Oh ya, kalau ada waktu lebih, mainin slider highlights dan shadows-nya sebelum jepret untuk dapetin foto yang sesuai dengan selera kita. Di sisi lain, nggak bisa dipungkiri bahwa kelemahan utamanya bisa jadi deal breaker buat sebagian orang. Nggak ada lensa ultrawide, dan gue yakin kemampuan super res zoom-nya yang berbasis software dan 2x optical zoom nggak sebaik lensa periskop masa kini. Beberapa saat yang lalu sempat ada rumor video recordingnya bakalan dapet update supaya bisa 4K 60. Tapi sampai sekarang masih mentok di 4K 30 untuk kamera belakang dan 1080p untuk kamera depan. Oke, jadi itu adalah Pixel 4 XL. Kalau kalian iseng-iseng nyari secondnya aja di marketplace online, harganya itu masih di atas 10 juta semua, bahkan sekitar 11 jutaan. Dengan harga segitu, soal value-nya itu patut dipertanyakan. Jadi, ini handphone sebenarnya buat kalian-kalian yang berkantong tebal dan lagi nyari secondary phone yang bisa buat dipakai jepret foto tanpa harus mikir tapi hasilnya bagus. Tapi di luar itu, kayaknya masih banyak handphone lain yang menawarkan value lebih seksi daripada Pixel 4 XL sekarang. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal Pixel 4 XL, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.